أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berkaitan dengan solat tasbih yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat kita di malam nisfu Sya'ban, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, landasan hukum yang menjelaskan tentang solat tasbih tersebut. Kemudian, bagaimana jika dia dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Adapun landasan hukumnya itu dari hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya nomor 1297 dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, ya, beliau mengatakan, ala a'tika, ala amnahuk, ala ahbuka, ala af'alu bika ashra khisalin idza anta fa'alta dhalika ghafarallahu laka dhanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khatahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirruhu wa alaniyatahu ashra khisalin an tusalli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi wa surah fa idza faragta min al-qira'ati fi awwali rak'ah wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah thumma tarka' fataquluha wa anta raqi'un 10 ila akhir al-hadith. Hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Al-Abbas, dia mengatakan, wahai pamanku, maukah engkau kuberikan sesuatu? Aku hadiahkan kepada engkau sesuatu, yaitu 10 hal yang jika engkau melakukannya maka Allah akan mengampuni dosamu, yang pertama maupun yang akhir, yang lama ataupun yang baru, yang tidak disengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar, dosa tersembunyi maupun dosa yang nampak. Yaitu engkau salat 4 rakaat dan engkau membaca setiap rakaat itu surah Al-Fatihah, ya, dan engkau membaca surah setelahnya. Ketika engkau sudah selesai membaca surah pada rakaat pertama, maka engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marrah. Engkau membacanya 15 kali. Kemudian engkau ruku', fataquluha wa anta raqi'un 10. Sambil ruku' engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka min ar-ruku'i fataquluha 10. Kemudian engkau i'tidal, lalu engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidun 10. Kemudian engkau sujud dan engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali ketika engkau sedang sujud, ya. Thumma tarfa'u ra'saka minas sujudi fataqulu 10 thumma tasjudu fataqulu 10. Kemudian engkau duduk di antara dua sujud dan engkau kembali membacanya 10 kali, dan engkau sujud kembali, kemudian engkau kembali membacanya 10 kali. Kemudian sebelum bangun ke rakaat yang kedua, maka engkau duduk sejenak dan membacanya juga 10 kali lagi. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli raka'ah. Ya, itulah 75 kali di setiap rakaat, dan engkau mengulanginya di 4 rakaat dalam semua salat. Ini stata'ata an tusalliyaha fi kulli yawmin marrah faf'al, fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah, fa in lam taf'al fa fi kulli shahrin marrah, fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, fa in lam taf'al fa fi umrika marrah. Ya, maka dikatakan, jika engkau mampu maka silakan engkau salat yang demikian sehari sekali, jika tidak maka seminggu sekali, jika tidak maka sebulan sekali, jika tidak maka setahun sekali, jika tidak maka seumur hidup sekali. Ya. Maka hadis ini para ulama berselisih pendapat tentangnya.
Ada yang mengatakan hadis ini sabit, yaitu boleh diamalkan, ya, menjadi landasan hukum. Namun sebagian besar ahlul ilmi mengatakan bahwasanya hadis ini tidaklah sabit. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau mengatakan fa amma salatut tasbih fa inna Ahmad qala ma yu'jibuni qila lahu lima qala laysa fiha syai'un yasihu wa nafadaihu kal munkir. Ibnu Qudamah, imam dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, dalam kitab beliau Al-Mughni mengatakan, adapun salat tasbih, sesungguhnya Imam Ahmad itu mengatakan, aku tidak setuju ataupun aku tidak ingin melakukannya, ya. Beliau mengatakan 5. Kenapa? Ditanyakan beliau kenapa. Beliau mengatakan karena tidak ada hadis yang sahih tentang salat tersebut. Maka di sini para ulama berkhilaf pendapat. Sebagian mengatakan hadis ini sahih, maka silakan mengamalkan hadis tersebut dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis. Mengamalkan salat tasbih layaknya disebutkan cara dalam hadis. Namun sebagian besar lainnya mengatakan hadis ini tidaklah sahih, maka tidak ada yang namanya salat tasbih disyariatkan dalam Islam ini. Tidak ada pensyariatan salat tasbih karena hadisnya adalah hadis yang tidak sahih ataupun hadis yang muttarib. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil Majmu' Syarh Al-Muhadzab, qala Al-Qadhi Husain wa sahib at-Tahdhib wa at-Tatimmah yustahabbu salatu tasbih lil hadits al-warid fiha wa fi hadha al-istihbab nazar li anna hadithaha dha'ifun وفيها تغيير لنضب صلاة المعروف فينبغي ألا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت وهو ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Imam Nawawi, imam muhakkik dalam mazhab Syafi'i, mengatakan dalam kitab beliau Majmu' fi Syarh Al-Muhadzab, berkata Qadhi Husain dan sahib Tahdhib wa Tatimmah, apa kata mereka? Yustahabbu salat tasbih, disunahkan untuk salat tasbih di haditsil warid fiha, karena ada hadis di dalamnya. Namun Imam Nawawi mengatakan dalam perkataan mereka disunahkan ini ada nazar, itu perlu kita perhatikan lagi. Tidak benar menurut Imam Nawawi, karena hadisnya adalah hadis dhaif, dan dalam hadis tersebut disebutkan tata cara salat yang sangat aneh yang menyelisihi tata cara salat yang biasanya. Maka tidak boleh dilakukan kecuali dengan hadis yang sabit, hadis yang sahih, sedangkan hadis yang berkaitan dengannya adalah hadis yang dhaif, ya. Dan Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa ajwadu ma yurwa min hadhihi salawati hadithu salati tasbih wa qad rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa ma hadha falam yaqul bi ahad min a'immatil arba'ah bal Ahmad dha'afa al-hadith wa lam yustahibbu hadhihi salawat wa amma Ibn Mubarak fal manqulu anhu laysa mithlu salawatil marfu'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibn Taimiyah mengatakan hadis yang paling baik yang menjelaskan tentang salat tasbih inilah hadis Ibnu Abbas, dan itu pun hadis yang dhaif, ya. Jadi tinggi derajat hadis dalam menjelaskan salat tasbih ialah hadis yang dhaif. Maka beliau mengatakan bahkan Imam Ahmad langsung mendhaifkan hadis tersebut, dan tidak ada di antara imam yang 4 yang mengatakan salat ini disyariatkan, ya. Maka terjadi banyak khilaf di antara para ulama di sini. Sebagian mengatakan disunnahkan ataupun disyariatkan salat tasbih, sebagian yang lain mengatakan tidak disyariatkan karena hadisnya adalah hadis yang dhaif. Adapun hadis yang muttarib, hadis muttarib ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 ataupun lebih perawi dengan kekuatan yang sama, namun terdapat perselisihan di antara mereka dalam lafaz hadis adapun matanya, sehingga Imam Al-Baiquni mengatakan wa ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun inda uhail fanni, ya, hadis-hadis yang memiliki khilaf dalam matan adapun sanad maka namanya hadis muttarib. Diriwayatkan oleh 2 orang yang kekuatannya sama dalam hafalan, ya, kemudian hadisnya berselisih ataupun kontradiksi, maka namanya hadis yang muttarib. Maka dari sini saja
kita perlu mengetahui bahwasanya para ulama sendiri berselisih pendapat tentang hukum salat tasbih. Sebagian besar mengatakan tidak disunnahkan, dan sebagian yang lain mengatakan disunnahkan untuk salat tasbih. Maka keluar dari khilaf sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wali khurujiha an jisl ibadah fa inna na'lamu bi khairin fiha hadha at-takhir bihaitsu taf'alu kull yawm. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya jika memang kita ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaknya kita memilih sesuatu dari ibadah sunnah yang telah jelas, yang tidak ada perselisihan ulama di dalamnya, maka itu lebih baik ketimbang kita melakukan sesuatu yang sunnah namun para ulama masih berselisih pendapat tentang hal tersebut. Adapun tentang mengkhususannya di malam nisfu Sya'ban sebagaimana sebagian besar masyarakat kita, maka ini tidak ada satu ulama pun yang menjelaskan tentang salat tersebut dikhususkan pada malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban memang ada keutamaannya, namun tidak dikhususkan dengan ibadah-ibadah tertentu. Wallahu ta'ala alam bisawab.